Imam Ali pernah mengatakan bahwa hidupnya seorang pemuda itu adalah diiringi waktu dengan ilmu dan ketakwaan. Kembali bahwa dalam pandangan kata hikmah yang tadi, Imam Ali pernah mengatakan bahwa hidupnya seorang pemuda itu adalah diiringi waktu dengan ilmu dan ketakwaan. Ilmu mesti dicari, mesti digali, dan mesti didapatkan. Sehingga seseorang akan berbeda nilainya, derajatnya ketika telah memiliki ilmu. Maka bakal beda nilai seseorang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi mesti belajar, terus belajar. Jangan merasa, wah saya mau orang gunung, jauh dari keramaian, jauh dari perkotaan dan sebagainya. Hari ini bukan persoalan letak geografis kalau hubungan dengan keilmuan. Sebab dunia telah terbuka bebas, ya, di medsos telah jaringan telah terbuka lebar. Bagaimana kita pintar-pintarnya menggali keilmuan. Jadi kalimatnya mungkin rugi besar ketika seorang pemuda tidak dibekali dengan keilmuan. Hadis lain dikatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bidunya. Kalau siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka modalnya apa? Modalnya adalah fa'alaihi bidunya. Maka dia harus memiliki ilmu. Wa man arada akhirah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan akhirat, tentunya kebahagiaan di akhirat dengan kedua Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari neraka Allah, maka fa'alaihi modalnya juga adalah apa? Ilmu. Ingin menguasai dunia, kuasailah ilmu. Ingin mendapatkan keselamatan akhirat, kuasai ilmu. Bahkan kalimat terakhir, wa man aradahuma. Barang siapa yang menghendaki keduanya, kita ingin mendapatkan dunia, kita genggam, kita dapatkan. Kemudian kita juga ingin mendapatkan kehidupan akhirat, selamat dari persoalan-persoalan di akhirat nanti. Fa'alaihi ilmu. Dua-duanya modalnya adalah apa? Ilmu. Nah, itu luar biasa nih. Luar biasanya ilmu. Persoalan seseorang tinggi, besar, pendek, cantik, belum cantik, ataupun tidak cantik, itu nomor dua. Tapi bakal lebih sempurna ketika cantik diimbangi dengan keilmuan yang besar. Banyak di Indonesia pakar-pakar yang memiliki kecendikiaan, memiliki kecerdasan. Ya. Jadi saya dorong adik-adik para remaja di sini lebih giat mencari ilmu, sebab itulah kebutuhan kita hari ini. Persoalan nikah ya nanti ada waktunya, dan mungkin dipastikan ada pasti punya jodoh dulu. Ya. Sebab kata Rasulullah SAW, ya masalah sabab manis tanpa menggumul banget. Dan siapa seorang pemuda yang telah memiliki bekal, berkemampuan untuk melaksanakan pernikahan, ya silakan nikah. Ini artinya baik istri maupun laki-laki sama. Jadi syaratnya adalah istiqomah, memiliki bekal dulu. Dan di antara bekal itu adalah ilmu itu, kembali kepada ilmu. Bukan sebatas bekal dalam konteks hal harta. Misalnya pegawai dengan penghasilan, itu hal yang biasa dan harus. Sebab setelah rumah tangga nanti kita punya apa? Punya kewajiban. Kita hari ini masih itbah, nurut ke orang tua. Benar nggak? Iya. Apapun takma dan tapa. Kalau tidak minta ke bapak, minta ke siapa? Ke emak. Ke mama, ke ayah. Ya, kadang ke kakek kan ya. Terus seperti itu. Untuk jajannya, untuk beli pulsanya mungkin. Atau bahkan mungkin untuk beli pakaian, beli lain sebagai kebutuhan seharian, kita akui dan itu faktanya masih bergantung ke sahabat. Tapi
Asa lamun pergi atas. Orang tua memang sah. Orang tua, ya. Semuanya pasti sama. Ya, masih kita banyak bergantung ke sah. Masa bersyukur kan. Paling tidak ucapan apa? Terima. Ya itu langkah. Sudah tidak biasa lagi ketika ya sudah nyebutkan nuhun coklat terima syukur makan. Nah remaja yang Islami, remaja yang memiliki ilmuwan keislaman, mestinya kalimat yang paling tidak muncul adalah kalimat alhamdulillah. Sebab Allah memberikan nikmat lewat ibu bapak kita. Kita sekolah itu nikmat, kita belajar itu nikmat, kita punya pakaian itu anugerah dari Allah. Termasuk kita dibiayai tiap hari. Nilai ukuran yang berbeda mungkin ada yang per hari 10.000, ada yang 20.000 mungkin, bahkan 50.000 mungkin. Pernah tinggal masukin nuhun pak, nuhun pak, itu mantap. Nah maka itu masih dibangun kembali ayat akhlak, maka dimunculkan ke ulang. Paling tidak ngawaskan jazakallah ahsanal jazaa. Tambah-tambah kalau bisa kita berdoa lebih untuk kedua orang tua. Setelah sholat, ya Allah, mudah-mudahan si emak, si bapak dijampilkan rezekinya, disehatkan, kita kelaparan rezeki. Kosong kalah. Ya, agar sampai tahu kok. Kita tahu yang pertama. Nah, kita paling tidak berdoa. Ya. Yang kedua, perlihatkan khuluq. Apa itu khuluq? Ya, akhlak, budi pekerti, perilaku, sikap. Perlihatkan kepada keduanya, kedua orang tua kita sebagai anak yang saleh, salehah, yang penurut, yang sabar, yang rajin, mampu sanggup membantu. Masa bantuan semua kan? Nah, masa membantu kan? Nah, kalau memang belum terbiasa, ngapain kita kalau istri di rumah, di kantor, kesatuan di rumah, kita bisa kan satu. Kita bantu, ngepel bisa, nyuci bisa. Jadi entong bisa sebatas ngomong minta uang doang. Tapi kita harus berusaha membantu orang. Terlebih perlihatkan sikap kedewasaan. Jadi seiring waktu berjalan tambah usia itu mesti tambah kedewasaan. Ciri-ciri kedewasaan itu kan maaf ya, bukan sebatas tubuhnya yang besar, yang tinggi. Karena menafiki itu alamatul bulugi. Ciri orang yang balik itu apa sih? Coba saya tanya. Ciri balik namanya satu, dewasa, terus kalau buat perempuan udah head itu terus lanjut. Ciri orang balik seperti apa? Terus Islam, terus lanjut yang dewasa, terus nah di konteks fikih nanti belajar ya, kita belajar nanti digali lebih dalam si orang balik secara fikih teh kumaha. Yang karena tadi terus ikhtilam itu apa? Mimpi basah lah, mimpi zina, bermimpi ujung-ujung dalam mimpi itu hadir sebuah kejadian yang indah, menyenangkan, tapi pas nyaring ternyata enggak. Itu namanya orang terus mulai dewasa. Wajib adus ya ketika orang mimpi zina, itu wajib
wajib adus. Jadi sebab kenapa wajib adus? Sebab kita keluar mandi. Sebab itu nanti kita bahas lagi. Ada mandi, ada wali, ada wali. Itu bahasa di wae. Banyak bahasa yang cerita-cerita. Anu kudu dipahami si orang tinggal hutan mulai remaja aja. Jangan-jangan dihau Allah. Belum lagi nanti tentang head. Ya. Head, darah yang keluar itu kan banyak. Ada darah istihadah, ada darah head. Darah istihadah itu apa darah apa? Darah yang keluar dari waktu, namanya darah istihadah. Di laman biasa head, di waktu istilahnya apa, ngawitan head biasa laman 1 minggu, terus terbiasa 1 minggu. Kan head itu hasil penelitian Imam Syafi'i, upami paling salib itu majah. Majah itu apa? 1 kali keluar, sakit jerotan 1 kali keluar, langsung bersih, boleh jadi seperti itu. Ayah anu yauma walaila. Yauma walaila itu apa? 1 hari semalam. Keluar jam 7 pagi, besok jam 7 pagi berhenti. Jadi sekali lagi bahwa tentang kedewasaan itu mesti ada dewasa di dalam konteks fikih seperti tadi disampaikan. Satu diantaranya adalah mimpi zina, ataupun sudah mencapai umur usia berapa? Balik untuk istri berapa tahun? 9 tahun. Dan untuk laki-laki berapa tahun? 15 tahun. Dan secara otomatis itu ketentuan ketetapan hukum badai naon dibilang baku urang segala sesuatunya berdampak ke urang. Bila dikalimatkan tentang buku mah urang teges boga buku khusus pribadi, catatan amal urang nyarina. Bila mengenai berapa tahun? 18 tahun. Eka berapa tahun? Nek 15 18. Oh pada umur. Enggak? Nek berapa tahun? 17 tahun. Nek 14 tahun. Coba. Nek 16 tahun. Nek berapa? 15 tahun. Lalu terus dewasa saja. Ya artinya seluruh amal yang dibuat hari ini, besok dan selanjutnya, dan yang kita laksanakan, kita yang pegang. Artinya kalau berbuat kebaikan, kita yang punya dapat kebaikan dari amal itu, termasuk berbuat kesalahan pun kesalahan. Jadi sendiri orang tua sebatas lihat, batas membimbing, batas mengarahkan, sebatas mengingatkan. Jika maka sahabat walaiha maka sahabat. Apa yang kita kerjakan itu yang dapat kita terima.